Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang menyebut 10 simpanan Pemda terbesar hingga hasil pencapaian dari program amnesti pajak. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Presiden menyebut amnesti pajak telah mengumpulkan 11,8 triliun rupiah. Presiden menyampaikan 10 simpanan Pemda terbesar di perbankan. Politik disebut Wapres berada di belakang aksi terorisme. Kita mulai Warta Istana dari Jawa Tengah. Setelah sebulan ditetapkan menjadi undang-undang, teks amnesti atau pengampunan pajak mencatat sudah 1.810 wajib pajak yang mendaftarkan diri dengan total dana masuk senilai 11,8 triliun rupiah. Data itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sosialisasi amnesti pajak di Semarang. Sosialisasi Undang-Undang Taks Amnesti atau pengampunan pajak terus dilakukan Presiden Joko Widodo. Setelah di Surabaya, Medan, Jakarta, dan Bandung, Selasa malam 9 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Sumarno mensosialisasikan taks amnesti di Patra Jasa Convention Hotel, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sosialisasi yang dihadiri lebih dari 3.000 wajib pajak di Jawa Tengah ini, Presiden Joko Widodo menyatakan jika saat ini telah ada 1.810 wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk pengampunan pajak. Dari 1.810 wajib pajak itu, dana yang bisa didapat dari negara mencapai senilai 11,8 triliun rupiah. Meski tergolong masih kecil, Presiden Jokowi optimis amnesti pajak mampu membawa dana masuk ke negara lebih besar lagi. Ini data yang saya terima peserta amnesti pajak sampai hari ini 1.810 orang. Tapi uang yang masuk baru sedikit, baru 11,8 triliun. Dikit buat saya. Tapi untuk awal-awal nggak apa-apa, pemanasan. 11, Presiden Joko Widodo berharap para wajib pajak khususnya kalangan pengusaha untuk bersikap jujur dan terbuka. Karena amnesti pajak hanya berkutat pada pajak dan tidak dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana. Di samping itu pemerintah juga merahasiakan semua data para peserta taks amnesti, sehingga wajib pajak tidak perlu takut dan khawatir terkait terjadinya kebocoran data. Dari Semarang, Jawa Tengah, Surya Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. 2015. Jadi kalau tahun ini kan SPT Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merombak kembali APBNP 2016 mendapat sambutan positif dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurutnya pemerintah akan mencoba melakukan penghematan di belanja operasional, baik di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat diprioritaskan untuk produktivitas bukan untuk konsumtif. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai usulan pemotongan anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan langkah yang tepat. Ia setuju dengan pemotongan tersebut karena akan membuat APBNP 2016 lebih realistis. Saat ditemui pada Jumat pagi di kantor Wakil Presiden Jakarta, Wapres mengatakan pemerintah akan mencoba penghematan di belanja operasional, baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Menurutnya, pemangkasan anggaran akan diterapkan dari sisi pembangunan, seperti infrastruktur dan pangan. Nah, yang diprioritaskan ialah yang tidak prioritas. Jadi yang diprioritaskan dipangkas yang tidak prioritas dari sisi pembangunan. Jadi seperti infrastruktur, pangan itu tetap jalan, kalaupun dipotong tentu sedikit. Karena dipotong kan cukup banyak, 133. Juga hal yang sama dilakukan di daerah. Sebelumnya untuk menjaga APBN,
pemerintah harus melakukan penyesuaian dan mengevaluasi APBN perubahan 2016. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja sebesar 133 triliun rupiah, yang terdiri atas 65 triliun rupiah anggaran kementerian atau lembaga dan 68 triliun rupiah dana transfer daerah. Dari Jakarta, Cynthia Gesino, Adi Mas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan. Saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 8 Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2016 di Jakarta pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta semua daerah untuk memiliki tim pengendalian inflasi daerah agar mampu menciptakan daya beli masyarakat maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. TPID juga berhasil mengefisienkan. Kamis pagi, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa semua pemerintah daerah untuk harus memiliki tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Presiden menjelaskan hal ini dikarenakan pentingnya perihal pengendalian inflasi, sehingga mampu menciptakan daya beli masyarakat maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berujung pada pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih baik. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 7 Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2016 di Jakarta. Naiknya daerah-daerah yang memiliki tim pengendalian inflasi daerah ini sangat penting sekali masalah inflasi ini, sehingga tadi saya tekankan semua daerah harus memiliki tim pengendalian inflasi daerah, harus memiliki, sehingga 516 kabupaten kota punya semuanya, 34 provinsi juga punya semuanya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan penghargaan TPID terbaik untuk tahun 2015. TPID berprestasi 2015 tingkat kabupaten kota dimenangkan oleh Tebing Tinggi untuk kawasan Sumatera, Kabupaten Lumajang untuk kawasan Jawa, dan Kabupaten Polewali Mandar untuk kawasan Timur Indonesia. Adapun TPID terbaik 2015 tingkat kabupaten kota dimenangkan oleh Kota Padang untuk kawasan Sumatera, Kabupaten Jember untuk kawasan Jawa, dan Kota Samarinda untuk kawasan Timur Indonesia. Sedangkan TPID terbaik 2015 tingkat provinsi dimenangkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk kawasan Sumatera, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Jawa, dan Provinsi Bali untuk kawasan Timur Indonesia. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Provinsi Sumatera Utara. Masih di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo secara terbuka menyebut 10 simpanan dana pemerintah daerah di perbankan terbesar per bulan Juni 2016. Dia pun meminta pemerintah daerah yang realisasi serapannya masih rendah untuk segera mengeluarkan dana tersebut. Dan apabila hal ini terulang kembali, maka akan diberikan surat utang kepada Pemda terkait. Menambah pasokan secara serentak di seluruh daerah. Presiden Joko Widodo secara terbuka menyebut 10 terbesar simpanan dana pemerintah daerah diperbankan per Juni 2016. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 7 Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID tahun 2016, Kamis di Jakarta. Adapun 3 pemerintah daerah tingkat provinsi dengan simpanan tertinggi yakni pertama, Provinsi DKI Jakarta sebesar 13.959,9 miliar. Kedua, Provinsi Jawa Barat sebesar 8.034,8 miliar. Dan ketiga, Provinsi Jawa Timur sebesar 3.947,9 miliar. Presiden kemudian menegaskan agar dana yang disimpan di bank tersebut dapat segera dikeluarkan dengan prosedur dan syarat tertentu, sehingga dapat beredar di masyarakat dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Belak-belakan saja sekarang. Pak Ahok, duitnya memang gede, tapi juga nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan. Masih ada 13,9 triliun di DKI Jakarta. Di Jawa Barat nomor 2. Bahwa nanti kalau simpanannya masih seperti ini beberapa kabupaten kota sudah mulai kita terbitkan surat utang.
Kalau masih gede-gede seperti ini dan nggak bergerak apa-apa ya, surat utangnya akan semakin banyak. Presiden meminta agar daerah yang realisasi serapannya masih rendah untuk segera mengeluarkan dana tersebut. Ia menambahkan apabila masih ditemukan dana yang masih besar seperti ini atau terulang kembali, maka akan diberikan berupa surat utang, sehingga anggaran pemerintah daerah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh daerah. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah hal penting disampaikan Presiden terkait RAPBN 2017. Nantikan wartanya usai jeda berikut hanya di Warta Istana.